Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian-pengertian dasar tentang kemanusiaan, yang mana masih merupakan pembahasan yang berkelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Di sini disebutkan sebelumnya bahwa manusia tersebut merupakan puncak penciptaan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, dikatakan demikian karena manusia tersebut pada dasarnya merupakan makhluk tertinggi. Ia memiliki obligasi, tanggung jawab, amanah, ya, dan memiliki fungsi sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya kan? Hal-hal yang membuat manusia menjadi entitas penciptaan tertinggi itu tidak kemudian didasari dari beberapa sifat atau kegiatan yang ada pada manusia itu sendiri saja, gitu, melainkan hal tersebut didorong atas suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan yang hanya dimiliki manusia saja, yaitu fitrah, gitu loh. Fitrah ini yang kemudian mendorong manusia untuk berkeinginan secara suci, secara baik, dan secara kodrati mengarah kepada nilai-nilai kebenaran, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai hanif, gitu loh. Dalam menuju fitrahnya, ya, makhluk penciptaan tertinggi ini memiliki bagian dalam dirinya yang disebut zamir atau hati nurani, gitu ya. Hati nurani atau zamir ini kemudian berfungsi sebagai router. Kalau teman-teman punya wifi di rumah, dia memancarkan keinginan pada kebaikan, kesucian, kebenaran, keindahan pada diri manusia itu sendiri, gitu. Yang mana tujuan hidup manusia ialah kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang terakhir, yaitu Tuhan yang Maha Esa, gitu. Fitrah manusia itu kemudian membentuk keseluruhan tentang diri manusia itu sendiri yang secara inherent, ya, dan prinsipil menjadi pembeda manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, gitu. Dengan mengikuti hati nuraninya, setiap individu, seorang individu, gitu ya, berada pada fitrahnya menjadi manusia sejati, gitu. Nah, eksistensi sebagai manusia sejati ini tidak kemudian serta-merta hanya ada dalam alam rohaniah saja. Nah, eksistensi sebagai manusia sejati ini perlu dinyatakan dalam kerja-kerja sehari-hari, amal perbuatan, dan sebagainya. Karena nilai-nilai yang dianut seorang individu dalam hati nuraninya itu tadi tidak kemudian dapat dikatakan eksis, ya, tidak kemudian dikatakan ada, dan berarti sebelum nilai-nilai tersebut mampu diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan amalia yang konkret, dapat dilihat, dapat diukur, gitu. Nah, merujuk kepada hal ini, hidup manusia tersebut tergantung pada nilai kerjanya, gitu. Kita bisa mengatakan bahwa manusia yang hidup berarti, tentu merujuk kepada hal yang sebelumnya, manusia yang hidup berarti tersebut dan menjalani hidup yang berharga ialah manusia yang merasakan kebahagiaan, happiness, dan kenikmatan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang membawa individu tersebut ke arah perubahan, kemajuan, kebaikan dalam segala hal, dalam isu lingkungan, alam, sosial masyarakat, politik, budaya, agama, dan sebagainya. Manusia sejati ini didorong, ya, oleh semangat untuk mencari kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Itu yang menjadi hal dominan dalam imperatif dia berperilaku sosial dalam masyarakat, gitu. Dengan hal tersebut, manusia ini tadi mampu menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga dari sekitarnya sesuai dengan perkembangan peradaban kemanusiaan.
Dengan kata lain, adapun sifat yang bisa atau paling relevan untuk melekat kepada manusia ini, manusia yang menjalani hidup berarti ini, dia akan selalu aktif, kreatif, dan kaya akan wisdom, kebijaksanaan, ya. Dia selalu mencari hikmah dalam segala hal di sekitarnya gitu. Tentu kebenaran inti dari hal tersebut. Merujuk kepada pembahasan yang sebelumnya itu tentang manusia sejati, kita kemudian tiba pada definisi tentang seorang insan kamil sebenarnya, seorang manusia sejati. Ya, apa insan kamil itu? Insan kamil itu kemudian bisa kita artikan sebagai individu atau manusia yang kegiatan mental dan fisiknya merupakan suatu keseluruhan, ya. Tidak ada perbedaan antara kerja jasmani, rohani, gitu. Dalam hal ini, seorang insan kamil antara kerja dan mencari kesenangan itu merupakan suatu satuan kerja yang dilakukan secara beriringan, gitu. Saling berkesinambungan, ya kan? Dia bekerja, katakanlah membuat buku, dia happy, dia senang. Dia bekerja membuat kopi, dia senang. Dia bekerja untuk masyarakat, ronda, dia senang, gitu. Bisa dikatakan demikian. Artinya kesenangan dan amaliyah dia dalam kehidupan sehari-hari itu berjalan beriringan, gitu. Kepribadian dari seorang insan kamil ini, dia merdeka, ya, independen, ya kan, dan kepribadian dan wataknya cenderung mengarah kepada sesuatu yang harmonis, gitu loh. Seorang insan kamil tidak kemudian mengenal antara kehidupan individu dan kehidupan kolektif komunal, begitu. Sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan untuk dirinya, yang mana kegiatan-kegiatan untuk dirinya merupakan juga bagian dari kegiatan untuk sesama umat manusia yang lain. Contohnya begini, kita menjaga seseorang yang cinta kebersihan. Saya menginisiasi diri saya untuk membuang sampah di tempatnya, gitu. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah ke kali atau ke got. Sebenarnya itu untuk kebahagiaan individu saya pribadi, gitu loh. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari hal itu kemudian bisa saja bukan kemudian pasti terjadi, bisa saja dilihat oleh masyarakat sekitar sebagai toladan yang baik, sebagai contoh yang baik perlu diikuti, misalkan. Itu satu contoh ilustrasi. Banyak hal yang lain yang bisa kita ilustrasikan, namun pada dasarnya seorang insan kamil ini, dia tidak mengenal perbedaan antara kehidupan individu dan kehidupan kolektif itu tadi. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ada pada dirinya itu juga sekaligus melekat kepada sesama umat manusia yang lain, gitu. Dalam hal ini mungkin di level masyarakat atau di level kolektif. Nah, dalam hal ini kita bisa katakan bahwa tidak ada dikotomi antara kegiatan-kegiatan rohani dan jasmani dari seorang insan kamil itu tadi. Tidak ada dikotomi antara kegiatan pribadi dan masyarakat, tidak ada dikotomi antara kegiatan agama dan politik atau dunia akhirat bahkan, ya kan. Semuanya itu dimanifestasikan dalam suatu kesatuan kerja yang tunggal, gitu, yang niatnya memang untuk mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran, gitu loh. Dalam hal ini dia butuh sifat atau traits, ya, untuk ikhlas, gitu ya. Artinya seluruh amal perbuatannya benar-benar berasal dari dirinya sendiri dan merupakan sebuah implementasi langsung daripada
keinginan dia atau kecenderungan dia terhadap kebaikan gitu. Nah, mungkin bisa dikatakan di sini bahwa seorang insan kamil melakukan suatu pekerjaan didasari karena atas dasar keyakinan dan nilai dari pekerjaan itu sendiri, yang mana tujuannya adalah pada kebaikan, kebenaran, dan keindahan dan sebagainya. Bukan semata-mata pragmatisme karena hendak memperoleh tujuan lain atau yang nilainya bisa diukur atau lebih rendah mungkin. Pamrih, kalau dalam bahasa politik itu quid pro quo, sesuatu untuk sesuatu. Jadi insan kamil tidak berlaku demikian, tidak berlaku quid pro quo. Tentu motivasi dia melakukan suatu pekerjaan di sini dilakukan dan dieksekusi karena keyakinan dia akan nilai dari pekerjaan itu sendiri atau aktivitas itu sendiri. Nah, kerja-kerja yang ikhlas tersebut kemudian mengangkat nilai kemanusiaan dari si pelakunya, ya kan? Dan si pelakunya mendapatkan kebahagiaan jika hal itu dilakukan dengan ikhlas gitu. Kata kuncinya di sini adalah ikhlas, keikhlasan, ya. Keikhlasan itu dalam bekerja atau beramal merupakan kunci kebahagiaan hidup manusia. Tanpa keikhlasan tersebut sulit membayangkan ada yang namanya kebahagiaan gitu loh. Karena pada dasarnya dalam hal ini keikhlasan tersebut selalu menimbulkan kebahagiaan. Dalam hal ini kita rangkum keseluruhan, hidup menuju fitrah, ya, ialah kemudian bekerja secara ikhlas yang dimotivasi dari nilai-nilai luhur hati nurani yang hanif atau suci. Banyak contoh kasus yang bisa kita pakai sebenarnya. Katakanlah teman-teman memiliki kepercayaan nilai atau nilai yang ingin melihat keadaan bumi ini lebih baik dalam sektor alam, katakanlah begitu. Mengingat tentang fenomena hari ini belakangan, bahwa ya kita tahu, sama-sama tahu bahwa bumi itu terjadi krisis iklim, sedangkan proses pembangunan peradaban manusia tidak kemudian serta-merta memperhatikan keadaan alam sekitarnya sehingga timbul kerusakan, misalkan seperti bencana alam karena penggundulan hutan atau pemanasan global, itu kan yang mana merugikan manusia secara keseluruhan, secara universal gitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan, ya kan? Seorang insan hanif apa yang bisa dilakukan seorang insan hanif dalam melihat fenomena tersebut? Ada hal yang bisa dilakukan gitu, baik di level individu ataupun kolektif. Secara individu, seorang insan hanif dia akan menjaga perbuatan dan amalnya sendiri untuk tidak ikut terlibat, ingin menjaga lingkungan sekitarnya. Di level kolektif, dia kemudian melibatkan diri advokasi terhadap beberapa sektor tambang misalkan, karena beberapa sektor tambang tersebut menimbulkan kerusakan di daerah-daerah sekitarnya, ya kan, yang mana bisa dikatakan dari contoh kasus ini si individu yang menganut nilai kebaikan terhadap lingkungan tersebut mewujudkannya melalui upaya-upaya individual dan upaya-upaya kolektif, dan si individu ini sendiri tidak melihat itu sebagai dua kenyataan atau dua kegiatan yang terpisah. Itu satu kesatuan yang didasari oleh suatu nilai yang mempercayai bahwa kebaikan lingkungan itu harus diwujudkan gitu loh. Saya kira itu contoh yang sederhana. Kita bisa cari contoh yang lain dan kita bisa cari gali pembahasan yang lebih dalam terkait ini, cuma mungkin di lain waktu. Demikian saya kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life, are you mine? Just take it away.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could have shaped heartaches, come to find you, pouring some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right,